Saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum. Ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Penangkapan Roy Suryo berlangsung dramatis usai diperiksa di Bareskrim Polri. Ini Roy, Tifa, dan juga Rismon, teman-teman, akan langsung ditahan. Nah, berbagai organisasi LSM, khususnya loyalis Pak Jokowi seperti Pradi Bersatu, Jokowi Mania, Projo, juga sudah mendesak Polda Metro Jaya untuk segera melakukan penahanan. Bukan saja kepada Roy, tapi juga para dalang-dalang ijazah. Nah, kenapa kasus ini terus berlarut-larut? Ya karena ada orang-orang besar yang membackup kasus ini, membackup Roy Suryo agar Roy, Tifa, dan juga Rismon ini tidak ditahan, teman-teman. Karena kalau misalnya mereka ditahan, ya pion mereka bakal hangus, bakal hancur. Dan kemungkinan terburuknya para pion ini bisa saja buka mulut soal siapa yang membiayai mereka untuk bisa keluar-keluar 24 jam. Masuk ke TV ini, masuk ke TV itu. Siapa sih yang memberikan koneksi seluas itu? Nah, ini menarik teman-teman, dan hari ini kita bakal bongkar ya. Kita bakal perlihatkan momen detik-detik dramatis ketika Roy, Tifa, dan juga Rismon diciduk kepolisian. Tanpa panjang lebar, kita langsung simak informasi selengkapnya. Saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum. Ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Ini jadi pemeriksaan pertama setelah Roy ditetapkan jadi tersangka. Tak hanya Roy Suryo, saudara, panggilan pemeriksaan juga ditujukan pada Rismon Sianipar dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Roy hadir bersama dengan tim kuasa hukumnya. Roy Suryo jadi satu dari 8 orang tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit, dan manipulasi data elektronik ijazah palsu Jokowi. Sebelum memulai pemeriksaan, Roy bilang akan menghormati dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya, dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Pemeriksaan terhadap Roy Suryo tengah berlangsung, saudara. Lalu bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Rahma Piliang dan juru kamera Andika Pratama di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Rahma. Roy hari ini diperiksa bersama dengan sejumlah rekannya. Lalu apa yang jadi fokus pemeriksaan penyidik hari ini? Iya, Bella, tentunya yang menjadi fokus pemeriksaan penyidik terhadap 3 orang dari tersangka pencemaran nama baik dan fitnah begitu tentunya adalah yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Yang ini dalam hal ini adalah berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka ini, yaitu adalah pasal ya 110 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dan pasal 311 KUHP tentang fitnah. Tentunya tadi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ini sudah masuk ke ruang pemeriksaan begitu ya di Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan pemeriksaan ini sedang berlangsung sekitar pukul 11 tadi, setengah 11 tadi mereka bertiga ini sudah masuk. Dan sebelumnya dari Roy Suryo dan Rismon Sianipar serta tim kuasa hukumnya itu tadi memberikan keterangan begitu ya, selain juga siap untuk mengikuti pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka dari kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap tudingan ijazah palsu Jokowi. Juga tim dari Roy Suryo CS ini atau dari Roy Suryo CS ini menyebutkan bahwa dirinya dan tim ini membawa bukti begitu ya,
pada pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada hari ini. Dan juga Bella dan juga saudara, kalau kita melihat begitu ya, adalah penetapan tersangka ini terhadap dengan pencemaran nama baik, fitnah begitu terhadap tudingan ijazah palsu Jokowi. Ini ada 2 klaster, Bella dan juga saudara. Klaster pertama ini adalah adanya Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, M. Rizal Fadila, Rusam Effendi, Damai Hari Lubis. Dan juga klaster kedua adalah yang bertiga yang diperiksa hari ini adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kita masih menunggu bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini begitu ya, Bella dan juga saudara, karena biasanya habis pemeriksaan ini dari ketiganya akan memberikan pernyataan. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan Andika Pratama langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Ya. Hari ini kita diundang oleh Polda Metro Diskrimum untuk melakukan gelar perkara khusus ya yang dilakukan oleh pihak pelapor tersangka ya. Nah, semoga hari ini berjalan dengan baik, lancar ya. Karena kami lihat bahwa ini apakah ini buying time atau apakah ini seperti apa. Tapi kami yakin betul bahwa ketika kemudian ini diperjelas lagi, maka justru akan lebih terang benderang. Karena gelar perkara itu bagaimana duduk perkaranya, seperti apa pelaporannya, kemudian pembuktiannya bagaimana, itu akan dibahas di dalam gelar perkara. Tetapi ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana. Atau bisakah gelar perkara ini menghilangkan tindak pidana atau kembali menjadi SP3? Nah, ini tentu jauh dari harapan. Karena gelar perkara itu hanya menunjukkan bukti mana, kemudian seperti apa peristiwa tindak pidananya. Ini akan kita jelaskan semua di dalam nanti. Ya, Pradi Bersatu khususnya kami hadiri karena memang ini sangat resmi ya bagi pelapor. Ada tambahan Pak Ketum? Ya, Ya. jadi kita cuma hari ini penuhi panggilan dari Polda Metro untuk mengikuti gelar perkara khusus. Kita cuma datang mengakomodir apa yang harus disampaikan di dalam nanti. Bukti fakta-fakta semua kan sudah jelas ya. Jadi tinggal kita lihat bagaimana gelar perkara hari ini. Saya berharap bahwa semua akan berjalan dengan baik dan tidak ada perdebatan apapun. Karena ini bukan pengadilan. Kalau pengadilan baru kita berdebat. Ini hanya presentasi apa yang jadi fakta-fakta dan bukti-bukti. Saya kira itu aja. Ada bukti-bukti. Ya, terima kasih. Ada yang dibawa enggak Pak? Bukti-bukti. Tidak ada lagi bukti-bukti. Ya, artinya hanya di Materi gelar aja, materi gelar. Yang kami bawa materi gelar. Materi gelar, kami menyiapkan materi, kemudian itu dipaparkan bahwa dudukan perkara peristiwanya tanggal berapa sampai tanggal berapa, bukti sampai tanggal berapa. Kemudian pengembangan dari pihak penyidik seperti apa itu akan disinkronkan nanti. Ya. Bahwa dari kami, terus kemudian pengembangannya, terus pasal-pasal yang diterapkan kemudian oleh penyidik juga itu akan disampaikan kepada eksternal maupun internal. Karena saya dengar ada eksternal ya, ada dari Kompolnas, saya nggak tahu apa sudah datang apa belum. Kompolnas, Ombudsman. kemudian Ombudsman. terus ada beberapa lagi ya yang dari pihak eksternal. Nah itu akan dipaparkan. Jadi saya rasa disinilah semakin menguatkan laporan-laporan baik dari pihak Bapak Presiden Joko Widodo dan kami sebagai pelapor, sama-sama sebagai pelapor tentu akan menguatkan itu. Yang Ya. hadir apa siapa aja? Yang pastikan hadir itu pengacara Bapak Presiden Joko Widodo, kami sebagai pelapor Pradi Bersatu, terus kemudian ada Andi Kurniawan, Maret Samuel. sampaikan ya. Nah itu akan hadir semua. Tapi kami mungkin sudah berada di dalam. Kami kan belum berada di karena agak telat-telat sedikit kan jam 10 mulai tanya. Gitu. Ya, ada lagi? Akan ikut 2 sesi nanti. Tentu 2 sesi. Ya, tentu Dua sesi. Karena gini, 28 ayat 2 itu dijatuhkan pada klaster pertama ya. Terus 160 klaster kedua, 160 kemudian Klaster pertama, 160 klaster pertama. Ya, begitu. Ya. Ada lagi? Sudah, ini kan cukup, sama ya. masa jadi solusi waktu resurreksi permintaan bantuan sudah dilakukan. Maksudnya minta lagi. Jadi kalau dari Abang kira-kira apa sih yang berjalan? Jadi gini, saya perjelas. Permintaan Roy Suryo terhadap waktu jadi saksi, itu permohonan itu diajukan, saya rasa saya tidak mendengar dia mengajukan pada saat menjadi saksi ya. Iya. Tapi itu diajukan di gelar perkara khusus di Mabes Polri. Nah, kalau Mabes Polri, ingat ya, itu adalah laporan PPI, ya, bukan laporan dari
kami dari Pak Yusuf Joko Widodo dan kami bukan. Tetapi itu adalah laporan TPWA yang diminta dibuka kembali. Ini berbeda konteksnya. Bahwa kemudian saat ini status tersangkanya ini ingin digelarkan, nah kita lihat aja apakah ini bisa. Tetapi pada dasarnya kami katakan nasional itu mengambil Islam untuk menjadikan alat bukti juga. Nanti gelar kita lihat paparan seperti apa. Kan kita akan sampaikan lagi ya seperti apa di gelar perkara, apa yang menjadi match dan memang terang benerangnya di mana itu tentu akan dijelaskan. Ya. Bang Roy Suryo ini kan Roy Suryo Ciares ini kan tidak ditahan ya Bang. Ini dari Abang sebagai pelapor. Oh iya. Silakan dijawab. Ya, artinya gini ya, tidak ditahan itu bukan berarti tidak ditahan seterusnya. Belum ditahan, ya. Ini perlu kita pertegas ya. Artinya pihak penyidik memiliki diskresi untuk tidak atau belum melakukan penahanan. Karena kenapa? Mereka kan mengajukan saksi dan ahli dari mereka. Sehingga dibutuhkan waktu lagi. Oke, karena kewenangan polisi menahan itu hanya 20 hari. Apabila dalam 20 hari belum bisa menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para tersangka, maka kan wajib ditangguhkan juga. Jadi artinya biar tidak dua kali kerjaan. Ya, artinya ini belum ditahan. Tapi harapan kami, ya ini saya perlu pertegas. Saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya khususnya Dirkrimum. Ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Karena kenapa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jelas dapat dilakukan penahanan dan wajib sebenarnya dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ini akan menjadi presiden buruk terhadap polda-polda lain. Nanti semua akan mengikuti. Ya kan? Ancaman di atas 5 tahun ini nggak perlu ditahan. Orang malah sudah lapor polisi jadinya. Gitu. Ya. Demikian dari saya. Ini dilanjutkan ketua umum saya. Padahal kan perbuatannya berulang. Jadi kalau tidak ditahan, dia terus berkuar-kuar. Jadi ini menyebabkan polarisasi di masyarakat makin menjadi-jadi. Jadi kita minta nanti dalam gelar perkara nanti harapan kita supaya beliau-beliau yang jadi tersangka ini harus dilakukan penahanan. Itu aja. Ya, itu ya. Roy Suryo mendesak Pak Prabowo untuk menyelamatkan 8 tersangka. Apa tadi? 8 tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Nah itu, saya aja sampai nggak hafal karena ini saking absurdnya. Mengapa kok bisa kepikiran melakukan hal yang absurd semacam itu? Secara kita harusnya tahu bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bestie. Yang pertama nggak masuk akal karena presiden itu tidak akan mau pasti menyampuri satu proses hukum yang terjadi. Dan kedua, ya harusnya mereka ini tahu kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu masih bersama. Jadi kan nggak mungkin ada seseorang yang menjelek-jelekan presiden yang diangkat jadi pahlawan nantinya. Tinggal tunggu waktu. Terus kemudian meminta untuk menyelamatkan orang-orang ini kan. Gila. Cuma maksudnya keabsurdan ini kan nggak berhenti sampai di sana aja. Maksudnya dari gelagat Mas Roy Suryo sendiri. Bahkan ada beberapa pengamat politik yang menganggap bahwasanya Mas Roy Suryo ini omongannya udah nggak bisa dipercaya karena kadang-kadang A, kadang-kadang B, Emang iya. Orang-orang yang mempercayai orang seperti ini itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya itu pasti bermasalah. Entah dia ini protes sama keadaan lingkungannya, seseorang yang selalu menyalahkan orang lain saat terjadi hal buruk kepada dirinya, atau orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang selalu menempatkan bahwa gak ada yang benar kecuali dirinya. Jadi artinya apapun kejadian, itu yang salah adalah apapun. Tuhan, cuaca, kemacetan, apapun, tapi bukan dirinya. Nah orang-orang seperti ini biasanya adalah orang yang menyukai konten-konten seperti konten penuh kebencian yang dilakukan oleh, yaitu tadi, kata teroris. Enggak, cuman kalau misalkan dia minta tolong ke Pak Prabowo sendiri, yang mana Pak Prabowo sendiri masih bestie dari Pak Jokowi, atau justru mungkin kemungkinannya Pak Prabowo justru bukan menolong, tapi justru membantu proses hukum agar cepat mereka bertiga ditangkap. Saya pikir enggak lah, Pak Prabowo pun enggak mau ngurusin seperti ini karena Pak Prabowo itu masih merasa bahwa ya Pak Jokowi ini enggak bersalah, sehingga enggak perlu dilakukan apa-apa. Dan toh itu juga terjadi di banyak hal. Seperti Mas Bobi yang berusaha untuk dipertanyakan kenapa tidak dimanggil KPK yang memang akhirnya ini belum menemukan bukti untuk bisa memanggil itu tadi dan hal-hal yang lainnya. Maka Pak Prabowo ini melihat ini adalah satu permasalahan yang masuk di dalam keranjang yang sama dengan pemakzulan Gibran. Nah, semua teman-teman ya, alhamdulillah sudah terbuka semua rahasia, sebuah bongkar lah ya. Para dalang-dalang ini satu persatu teman-teman sudah mulai klarifikasi. Kepanasan karena dicatut-catut dalam kasus ijazah. Ada partai merah, partai biru yang sekarang menempuh jalur hukum. Ingin melawan rakyatnya sendiri. Karena ya
hanya karena rakyat membela Pak Jokowi. Itu kan permasalahannya. Jadi ya ini saran untuk para politikus-politikus tua, jangan baper. Jangan baper. Sudah saja terima nasib. Anda sudah tidak populer, Anda sudah tidak lagi dicintai oleh rakyat. Masa Anda sudah selesai, rakyat dulu mungkin pernah memberikan amanah kepercayaan, tapi Anda sia-siakan dengan melakukan korupsi yang brutal. Menjual pulau, menjual kapal tanker Pertamina, menjual Indosat, ya korupsi Hambalang, korupsi Senturi, BLBI, 34 proyek mangkrak, itu sudah cukup menjadi sebuah contoh bahwa rakyat sudah bosan, sudah tak lagi percaya dengan Anda. Dan Roy, Tiva, dan juga Rismond, siap-siap, kalian akan segera ditangkap, kalian akan segera mendekam di sel jeruji besi penjara untuk waktu yang tentu saja tidak sebentar. Gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.